Ya, tema utama kita masih seputar penerapan dari new normal di tengah dan nanti kita harapkan pasca dari COVID-19 ini. Kali ini kita akan berbicara seperti apa sih konteksnya new normal untuk dunia-dunia perusahaan teknologi raksasa. Kita akan ambilkan beberapa contoh brand terbesar kalau kita berbicara mengenai perusahaan teknologi raksasa di tingkat global. Beberapa perusahaan bahkan menjadi sangat dermawan, sangat generous sekali dalam memberikan tunjangan dan juga advantages atau benefit-benefit ke karyawannya sepanjang lockdown yang terjadi di negara-negara maju. Tetapi jangan lupa kalau kita berbicara mengenai dermawannya negara-negara asing, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini juga diimbangi dengan kontribusi yang sangat besar yang harus kita berikan sebagai karyawan ke perusahaan. Normal baru ala raksasa teknologi, kita awali dari Facebook. Facebook berencana membuka kantornya nanti di 6 Juli 2020 dengan asumsi lockdown di negara Amerika Serikat, hampir semua negara bagian sudah total dibuka. Reopening ekonomi sudah dibuka di Amerika Serikat. 6 Juli kita nantikan 2020. Bagaimanapun ini menarik karena Facebook mengatakan para karyawannya jika memungkinkan atau jika mereka berkehendak seperti itu, mereka masih bisa bekerja dari rumah dari manapun. Sehingga tidak perlu pindah kota lagi kalau kita berbicara menjadi karyawan Facebook. Hal dermawan yang dilakukan oleh perusahaan raksasa teknologi Facebook adalah memberi bonus bahkan sampai angkanya $1.000 Amerika Serikat selama masa pandemi ini. Ini diberikan untuk biaya para karyawannya selama mereka bekerja jarak jauh, work from home. Biaya ini digunakan untuk biaya perawatan dan juga biaya ketika anak-anak karyawan Facebook ini juga tidak bersekolah. Jadi ada bonus sebesar $1.000 Amerika Serikat selama mereka bekerja dari jarak jauh. 50% karyawannya, ini tadi kita sampaikan, kantornya direncanakan buka 6 Juli, tetapi 50% karyawannya dimungkinkan atau dipersilakan untuk bekerja dari jarak jauh. Tetapi sayangnya kita belum bisa mendapatkan informasi konfirmasi divisi mana, karena belum ditentukan divisi mana karyawannya yang boleh dipersilakan stay at home. Dan sekarang ketika Facebook membuka lowongan pekerjaan pun, ini menarik karena Facebook terus membuka lowongan pekerjaan apapun situasinya. Aplikasi lamaran kerja dan juga lowongan kerja pun semuanya juga bisa dilakukan secara online. Ini Facebook. Berikutnya kita lihat perusahaan teknologi raksasa Twitter. Ini direncanakan tidak akan membuka kantor sampai September 2020. Menarik lagi, selain Facebook yang generous dermawan memberikan bonus sampai $1.000 Amerika Serikat sebagai uang biaya pemeliharaan. Kalau Twitter ini malah justru mempersilahkan karyawannya bisa bekerja dari rumah selama Anda mau. Tidak ada batasannya. Kalau pekerjaan Anda memungkinkan untuk dikerjakan tidak harus hadir secara fisik di kantor, Twitter memperbolehkan karyawannya bekerja dari rumah selama Anda mau, bahkan kalau nanti pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Pekerjaan bagaimanapun yang memerlukan kehadiran fisik seperti pemeliharaan server dan sebagainya diharapkan tetap berjalan normal dan mereka diminta untuk kembali lagi hadir secara fisik di kantor nanti per September 2020. Twitter juga sangat tegas ini membatalkan semua perjalanan dinas, kemudian acara-acara tatap muka di sepanjang tahun 2020 dan kemungkinan besar akan berlanjut sampai ke 2021. Sama seperti Facebook, Twitter juga menaikkan tunjangan-tunjangan bagi para karyawannya selama mereka bekerja dari rumah. Dan juga memberikan kompensasi ketika ada konsekuensi yang harus karyawannya tanggung ketika mereka harus bekerja jarak jauh, work from home. Dari Twitter kita beralih ke berikutnya, Apple. Apple belum mengkonfirmasi kapan kantornya akan buka. Mereka masih wait and see, meninjau dan melihat situasi terlebih dahulu. Sehingga belum ada tanggal pasti kapan secara kantor fisik Apple ini akan buka kembali. Belajar dari pengalaman, Apple juga mengimplementasikan protokol manajemen yang baru, yang lebih ketat tentu saja kalau kita berbicara mengenai protokol-protokol yang ditetapkan di business environment dari Apple ini. Kemungkinan karyawan dari Apple ini boleh dan bisa bekerja dari rumah dengan catatan tadi sampai kebijakan sekolah atau kegiatan belajar mengajar dibuka kembali. Mereka patokannya ini menarik. Ini juga Apple sangat memperhatikan karyawannya yang sudah memiliki anak atau berkeluarga. Dengan asumsi tadi orang tua bisa masih mendampingi anak-anak mereka selama KBM belum dimulai.
Apple juga mengakomodasi kebutuhan karyawan yang mempunyai tanggungan, tidak hanya anak-anak tetapi juga ketika ada karyawannya yang tinggal dan mungkin juga menanggung orang tuanya dalam usia lansia yang masih satu rumah. Ini kebaikan yang ditawarkan oleh Apple. Tim Cook juga belum mengkonfirmasi kapan kira-kira kebijakan buka kantornya bisa dilakukan kembali. Dari Apple, ada perusahaan raksasa berikutnya adalah Google dan juga Microsoft. Google ada CEO-nya Sundar Pichai dan juga Microsoft di sana. Buka kantor nanti per 1 Juli 2020. Kalau untuk Google, ini mereka memberikan fleksibilitas karyawannya untuk bisa bekerja jarak jauh sampai akhir tahun. Ini pun sebenarnya diperpanjang kalau kita berbicara mengenai kapan karyawannya bisa bekerja dari rumah. Karena sebelumnya ini di tanggal Juni karyawannya diharapkan bisa hadir secara fisik kembali ke kantor, tapi ternyata diperpanjang sampai 31 Desember malam tahun baru di 2020 ini. Google, kemudian kita beralih ke Microsoft. Microsoft memperpanjang masa kerja dari rumah sampai akhir Oktober. Ini kalau untuk Microsoft. Jadi berlanjut tapi sampai akhir Oktober. Menawarkan, ini kebaikan ditawarkan oleh Microsoft bagi karyawan-karyawannya selama pandemi ini masih merebak. Tambahan cuti, tapi ini paid leave, cutinya berbayar. Cuti berbayarnya sampai 12 minggu, di-extend. Anda boleh mendapatkan cuti tambahan berbayar sepanjang 12 minggu kepada sebanyak 151.000 karyawan dari Microsoft. Next, ini perusahaan yang juga paling terkenal. Ini menarik dari Alibaba. Kalau kita berbicara mengenai Jack Ma dan juga Alibaba, Alibaba ini sudah banyak menelan pil pahit ketika tahun 2003 waktu itu wabah SARS merebak di China. Mereka sudah banyak belajar apa yang sudah terjadi ketika bisnis beroperasi di tengah pandemi. Belajar dari pengalaman di SARS 2003, 17 tahun kemudian 2020 rupanya Alibaba sudah banyak belajar dan sekarang sepertinya jauh lebih siap. Dan mereka terbukti survive bisnisnya bahkan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Mereka mengkampanyekan kerja dari rumah dan menggunakan pengalaman bertahan hidup ketika SARS merebak dan juga melanda China daratan. Waktu itu Alibaba karyawannya hanya sekitar 400-an kalau kita lihat. 400 pekerja saja ketika SARS merebak. Mereka baru memulai bisnis 2003, SARS langsung menghajar mereka. Dari 400 pekerja, sekarang Alibaba berkembang menjadi sekitar 100 ribuan pekerja lebih dengan nilai valuasinya 470 miliar dolar Amerika Serikat. Dan proven Alibaba survive di tengah COVID-19 ini, bahkan mereka bekerja sama dengan pemerintah China mengeluarkan manual guidance. Mereka juga bekerja sama membentuk satgas-satgas bersama pemerintah China untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Mereka pun terus-terusan mengadopsi teknologi terbaru. Dikatakan Alibaba juga sudah mengalahkan perusahaan teknologi Amerika Serikat dalam hal bertahan hidup di tengah pandemi karena ada platform-platform digital yang mereka terus bisa ciptakan bahkan di tengah kondisi yang sangat tidak mendukung bisnis untuk berjalan. Mereka mengembangkan platform kerja jarak jauh dan sebagainya yang jauh lebih advance dibandingkan perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Mereka juga terus mengkampanyekan kerja dari rumah dan terus digandeng oleh pemerintah bergandengan tangan untuk membentuk satgas penanganan COVID-19 dan mengeluarkan guidance bagaimana saya harus bertindak ketika COVID-19 ini masih merebak. Itu tadi gambaran untuk kita semua. Normal baru perusahaan teknologi besar. Apakah Indonesia juga akan mengikuti hal yang serupa? Apakah kebaikan-kebaikan juga masih bisa ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya agar karyawannya tetap sejahtera bahkan di tengah masa pandemi seperti ini?